wanna take you on the ride. I wanna take you on the ride. Kalau mamanya si Nani kalau stand up nih, pasti penasaran ini mereka berdua tuh baru coba stand up sebenarnya. Iya, benar. Ntar malam dong naik di markas Comika ada open house kan. Open house. Langsung diajak loh. Aku deg-degan kalau naik gitu. Open house itu adalah open mic untuk siapapun boleh naik. Kalau berjanji kalau malam ini masih malu ya udah, tapi next harus ya. Pokoknya tiap Selasa. Saya temani. Tiap Selasa di markas Comika ada Habis open mic untuk kan umum. bisa Selasa. Oh. Besok kita Boleh, tapi samperin aja. Tapi saya tuh sebenarnya kurang pede kalau itu, you know lah, saya suka naiknya pakai materi kayak gimana, itu boleh nggak kalau gitu? Ya boleh aja, kenapa? Anda ngomong sama saya aja. Iya sih, ngomongnya malu sih. Salah. Salah orang. Enggak, dia materinya ini apa namanya suka kayak boleh ya enggak yang ngomong kayak gini gitu loh. Secara umum sih semua orang boleh ngomong apapun asal dalam rangka menuju lucu mah. Menuju gitu. lucu bahkan gue bilang. Menuju lucu. Jadi kalau misalnya lu belum lucu pun boleh kalau misalkan emang menuju lucu gitu, berproses menuju lucu. Gak apa-apa. Gak ada halangan. Tuh, tidak apa-apa. Waduh. Bebas-bebas aja. Apa-apa Apalagi di markas Comika paling enak. Soalnya kebanyakan open mic komunitas kan di kafe, di tempat umum. Karena Orang saya kadang-kadang nggak siap. sukanya pengen melucu tapi dikira pure hatred jadi gitu. Iya, kita lihat aja. Siapa tahu emang ternyata pilih. Iya. Kita kan harus menggali kan ya. Iya, Harus kita menggali. Jangan-jangan benih-benih joker dalam diri Anda. Nah, kalau mamanya stand up di New York nih kan, pasti kan penasaran juga nih. Oh iya. Apa namanya? Ya, benar juga penasaran apa yang ngebedain di sebuah negara yang sudah established gitu loh. Kalau kita kan ibaratnya mulai itu belum ada 20 tahun di sini. Gak iya. 15 tahun juga belum kan. Ada. Di sana udah dari tahun 70-an akhir, 60-an Iya. akhir bahkan. Iya. Maksudnya gimana bedanya Eddie sama Murphy yang itu juga udah ini kan. Iya. yang udah established tuh gimana di tempat yang sudah established stand up? Yang paling kerasa sih banyak banget open mic dan banyak banget show stand up setiap hari. Di sana open mic tuh berbayar ya? Open mic yang naik bayar. Iya. Iya, yang nonton kayak kadang bayar tapi gak ada yang mau nonton sih. Yang naik, jadi kalau kita mau open mic kita bayar $5 atau beli 1 minum. Oh Iya, gitu. karena tempatnya harus hidup kan. Sementara orang New York nggak ada yang mau nonton open mic karena mereka tahu setiap malam pasti ada show stand up. Pilihannya banyak gitu jadi ya. Setiap malam gue pernah ngitung 30-40 show per malam di New York, Senin pun. Jadi mereka gitu. Gue nonton open mic, orang pada latihan, gue tau mending gue nonton yang senior-senior yang udah, bukan senior ya, maksudnya yang udah matang-matang gitu. Makanya open mic akhirnya tidak ada penontonnya. Jadi tempatnya mau gak mau harus narik duit dari yang mau naik. Yang komikanya emang pengen latihan, butuh latihan. Sehingga komikanya terpaksa tapi udah bayar $5. 1 minum gitu-gitu. Ada yang $5 plus 1 minum, jadi lebih berat lagi. Jadi memang benar bayar. Makanya waktu awal-awal visa gue visa turis. Karena kan saya memutar roda ekonomi Amerika $5 sekali. Iya benar. Pengeluaran gue tuh sebenarnya ekstrim juga tuh. $15 per hari untuk open mic. Jadi sehari 3? Sehari 3 gue waktu itu. Karena gue pengen buru-buru lucu. Nggak lucu-lucu. Susah banget bikin orang New York ketawa. Susah. Iya susah sekali karena senyum aja jarang apalagi ketawa. Tapi ya memang itu yang dibutuhkan. Emang udah disiapin juga anggarannya untuk kayak gitu. Butuh berapa lama sampai ketemu momen di mana ketawa lu semua bangsat? Sebenarnya di bulan pertama gue udah ngerasain ketawa, cuman nge-cheat. Jadi waktu gue open mic, ada satu tempat open mic tuh pendaftarannya lewat DM. Terus karena lewat DM dia nge-follow, siapa nih followersnya banyak gitu. Dia ngeliat gue pas open mic, dia pikir gue lumayan, ditanya, lu kalau misalnya bikin show di sini, orang Indonesia lu pada datang nggak? Kita coba aja. Terus waktu itu gue bikin show, gue ditawarin untuk ngisi show, namanya Stand Up Saturdays. Terus gue posting dan waktu itu lagi ini badai salju. Pemerintah New Yorknya bilang jangan keluar rumah kalau nggak perlu. Gue DM lagi orangnya, kita jadi nggak bikin acara. Jadi sih penonton kamu udah pada beli tiket. Oh ya udah kalau gitu gue berangkat. Akhirnya datanglah sekitar 15-20 orang, tapi itu orang Indonesia semua. Walaupun stand up pakai bahasa Inggris, tapi orang Indonesia semua. Iya. Setelah itu gue mulai kembali open mic di depan orang bule tuh nggak dapat ketawa sampai mungkin sekitar bulan ke-5 bulan ke-6. Gila. Gue hampir setiap hari open mic dan setiap harinya 3 kali. Jadi gue open mic misalkan 5 kali 3 15 60 kali open mic sebulan selama 5-6 bulan gak lucu-lucu. Gila sih. Gila. Pahit sih. Nothing but respect tapi kalau udah denger. Iya, gila. Nothing but stupidity. Parah Nothing but gue. nothing. Enggak, soalnya kalau kayak saya nih ya ditanya gitu kan sama semua orang. Jawabannya kalau
siapa stand up comedian nomor 1 menurut saya gitu ya di Indonesia, itu udah pasti jawabnya Panji. Iya, betul. Udah pasti. Unanimous karena, lah sebenarnya. karena apa namanya ya, yang bisa ngejual ribuan tiket dan kayak udah hampir pasti kejual segitu tuh selain Mas Panji belum Iya, betul, tahu betul, siapa betul. lagi gitu. Tapi maksudnya kayak di apa ya? Ini lebih ke Anda nge-fur saya aja sebenarnya. Eh, Ya, Rindra juga kalau misalnya dibuka untuk umum juga habis itu. Tidak. Maksudnya tapi berani itu loh kayak ngambil keputusan kayak oh let's go. Kita ke Ya, New York itu gitu. gue tuh waktu gue tahu Mas Panji ke New York tuh gue kayak gue deh anjir nih orang udah lu punya kayak respectnya adalah lu tuh punya semua alasan di dunia untuk stay enjoy the moment gitu Ya loh. mungkin kalau mau kayak oke kita pengen go international tuh mungkin Asia Tenggara dulu gitu loh. Yang gitu. kayak- kan maksudnya kan di sini Iya, juga bener. mungkin ada negara yang apa namanya kayak ibaratnya kehidupan stand up-nya tuh lebih hidup dibanding Indonesia kan gampang nyarinya gitu loh di Asia Tenggara Tapi gitu. kalau Tapi langsung sama ke Thailand sana dulu, gitu. Bang Panji. Saya nggak bisa bahasa Thailand. susah. Gak langsung hajar ke pusatnya gitu loh. Gila sih. Iya. Itu gue ya itu diulang anjir dia bisa udah jadi the best one lah gitu di Indonesia kemudian dan langsung gasnya ke New York pula gue kayak wah anjir respect ini gue kayak itu sebenarnya kayak ini buat di dunia stand up kayak Ryu sebenarnya mencari challenge yang lebih besar lagi kan gitu Kayak Ryu, sebenarnya. kayak Ryu. Iya kan abis kalau Ryu tuh di Street Fighter dia abis tamat ngalahin si M. Bison kan si raja terakhirnya terus dia ceritanya udah lagi perayaan orangnya nggak ada terus dilihatin dia lagi jalan ke sunset gitu dia karena victory is nothing buat dia come to Next challenge, looking for next challenge Gue baru tahu. gokil Iya. gue bilang gitu Iya. gitu bener-bener Ryu nih gitu. Kamu Saya memang Ryu. stand up comedian luar biasa emang gitu. Iya langsung jalan lagi. Iya, jalan Bedanya lagi. gak nyeker aja gak kayak Ryu. Ryu tuh baru Ryu tuh punya alas kaki baru di Street Fighter 6. Iya benar. Street Fighter Itu pun sendal. Street Fighter 1 dia pakai slop nggak penting itu kan. Iya, Pasti langsung jebol. Dari 2 sampai 5 dia nggak nyeker kemana-mana. Nyeker. Iya. Luar biasa ini Iya. makanya. Respect. Bener-bener gue yang anjir dari New York gak kira-kira sih bener-bener. Tapi lo gimana? Sejauh ini lo masih Masih. Gue kalau progresi karirnya sih, jadi gue ngebaca arah karirnya bakal seperti apa. Gue udah tahu bakal panjang. Tapi yang gue capai itu sebenarnya agak lebih cepat dari rencana gue. Tapi nice. memang masih panjang jalan. Oh iya. Soalnya New York itu, nah ini salah satu perbedaannya adalah gatekeepingnya tuh sangat ekstrim. Tapi kan karena industrinya maju kan. Artinya ada selalu orang-orang yang bilang lu boleh, lu nggak boleh masuk, lu boleh, lu nggak boleh manggung. Itu tuh banyak banget karena industrinya established. Kalau nggak di gatekeeping sembarangan yang nggak berkualitas naik. Nah ini membuat setiap milestone pencapaian kita di stand up itu harus tergantung restu orang lain. Nah itu yang berat, itu yang rada random. Dan gue nggak tahu berapa lama untuk bisa sampai ke titik yang gue targetin, tapi gue bilang sama diri gue sendiri ya enjoy the ride aja. Kalau misalnya secara keuangan masih belum nutup ya cari cara untuk bisa punya duit gitu. Makanya sebenarnya gue kalau ditanya lu tuh hidup dari apa ketika di New York? Jawaban gue tuh dari content creator. Karena gue hidup dari YouTube gue, membership YouTube gue, dari menjadi podcaster. Itu duit yang menghidupi gue. Karena duit stand up-nya dikit banget. Udah gitu doang aja. Oh. Jadi Dan, nah, gue pengen tahu satu lagi yang pengen gue tahu. Kenapa New York waktu itu? Apakah karena memang paling, ya itu karena gatekeeping lu merasa tantangannya paling gede atau emang pengen kesana atau gimana? Di antara semua kota lah ya di ini. Kombinasi dari banyak banget hal sih. Tapi yang utamanya adalah karena memang ground zero-nya di situ. Keseniannya lahirnya di situ. Pusat stand up comedy adalah Amerika, pusat stand up comedy Amerika adalah New York. Jadi ibarat film silat gitu kalau mau jago kan berantem lawan yang lebih jago. Gitu. Iya. Karena jagonya di situ, gue pindah aja ke sana. Di sisi lain, gue tuh memang bukan agak iri ya, tapi gue selalu bertanya-tanya kayak ini Jokowi orang Filipina, terus Ronnie Cheng orang Malaysia, Nigel Eng, Uncle Roger orang Malaysia, Haris Iskandar orang Malaysia. Terus gue bilang, apa kita nggak ada yang bisa di level seperti itu? Tapi gue nengok kanan kiri kalau berharap sama orang lain kayaknya aneh gitu, karena gue tahu
orang mempersepsikan gue, tapi kan yang di atas, yang di puncak kan lu, kan tanggung jawab lu juga gitu. Jadi itu ya udah akhirnya, dan sebenarnya metode ini tuh metodenya Mo Sidik. Gue belajar dari Mo Sidik. Mo Sidik itu stand up comedian yang nyangkul di Indonesia. Ketika dia punya cangkulan, dia berangkat ke Malaysia. Terus dia seminggu 2 minggu di Malaysia open mic, habis duitnya balik lagi ke Indonesia, nyangkul, berangkat lagi terus aja sampai akhirnya dia di skena stand up comedy Malaysia udah jadi headliner, udah dikenal. Bahkan dia punya agent Asia Tenggara sehingga dia nongol di Comedy Central Asia sebagai gitu. perwakilan Indonesia. Nah, jadi gue melakukan strategi Mo Sidik dengan modal yang lebih gede dengan destinasi yang lebih jauh. Sebenarnya itu doang aja. Makanya kan waktu gue perbandingannya memang kayak Mo Sidik gitu kan, memang Asia Tenggara dulu dia ininya. Makanya pas gue ke New York, wah nih ini baru sih. Ryu luar biasa. Nah itu kalau stand up ya. Ini kalau mau kehidupan di sana deh kita yang lebih santai. Gimana kehidupan di New York ini? Grand Theft Auto tapi beneran. pernah ini nggak kayak witness penembakan kayak apa kayak gitu? Pernah beberapa kali hampir kena penembakan. Temen gue pelaku penembakan. Serius? Iya, temen gue komedian. Gue lagi buka-buka Twitter. Lalu muncul di timeline Twitter gue sekarang X namanya, seorang beritanya gitu, komedian, gue lupa bahasa Inggrisnya apa tapi kurang lebihnya seorang komedian dicari karena melakukan penembakan di dalam subway. Gue lihat temen gue angkatan gue open mic, walaupun dia emang lebih lucu dan lebih senior ya, dan lebih sering di tempat-tempat lain. Tapi gue open mic bareng sama dia. Kalau ketemu sapa-sapaan, NGO what's up gitu. Dia orang New York. Orang New York. Dia kalau gue kasih lihat fotonya juga lu akan merasa ya kayaknya dia pernah bunuh orang. Dia juga ada tato air mata kan. Itu kan satu air mata kan satu orang. Jadi dia nembak. Jadi kayaknya dia berantem nembak tangan. Abis itu dia ngilang dari Instagram. Gak muncul di Instagram, hilang. Terus gue pernah open mic keluar dari subway station, pas keluar dikelilingin garis kuning. Hah? Apa? Yellow line. Police line. Ayo polisi ada apa nih? Baru aja ada penembakan barusan setengah jam yang lalu. Kata gue buset, gila gue. Untuk gue terlambat. Kalau gue crossfire tuh tempat open mic-nya di situ benar-benar kelihatan gue mau keluar untuk open mic. Enggak, soalnya gini kalau gini. Kan kalau yang tembak-tembakan tuh nggak cuman Amerika aja gitu loh. Maksudnya nggak cuman New York apa segala macam, kayak di Brazil kan itu juga serem gitu. Betul. Penembakan. Tapi kan gini, kalau mamanya orang di Brazil itu mereka tembak-tembakan karena mereka miskin. Kalau Amerika tembak-tembakan karena mereka gila. Betul. Maksudnya bedanya tuh gitu gitu loh. Betul, gila mereka gila kan. Tapi gue kaget di New York pun banyak terjadi kayak gitu ya, makanya kayak banyak banget. Itu gue pertama kali ya nih, kedua ke New York, baru sampai hotel, di depan tuh tembak-tembakan di restoran. Iya betul. Gue baru nyampe, set, baru rebahan gini, tak, dadar gitu, abis itu ngelihat ke depan kaca itu di bawah restoran tembak-tembakan. Iya. Asli, jadi nggak tahu tuh tembak-tembakan apa gitu. Di salah satu kejadian penembakan dia udah agak kereta di Entrain ada orang kulit hitam nembak, gue lupa kayak 26 melepaskan 26 kali tembakan di dalam kereta subway. Itu kan kita tahu ukurannya seperti apa kan. Abis nembak itu dia cuman keluar, abis itu makan di pokoknya di deli gitu lah. Oh Cats Delicatessen dia. Jadi itu kan ngantri anjir. Dia nggak kabur. Jadi abis nembak naik makan aja makan. Lapar nih abis nembak orang gitu kayaknya makan dia. Kan kayak GTA kan. Itu gila emang gila. Nggak jelas banget. Iya. Anjing, gue gak kebayangin nembak 26 kali di dalam gerbong kereta. Iya, dan gak ada yang meninggal, itu aneh. Gak ada yang meninggal. Itu gue sempat jadiin joke. Gue kan joke-nya kan banyak perbandingan Indonesia dan Amerika. Gue bilang di Amerika itu orang-orang tuh ngeliat kejadian itu kok bisa ya. Ini pasti ada konspirasi teorinya. Kok bisa dia melepaskan 26 tembakan tapi yang luka parah cuma 3 dan tidak ada yang meninggal gitu. Terus gue bilang kalau di Indonesia beda pertanyaannya. Kalau ada penembakan kayak gitu di Indonesia pasti siapa tuh orang tuanya? Agamanya apa yang kayak gitu-gitu. Itu kan perbandingangannya ya di Indonesia kan gitu. Kalau ada kejadian gitu agamanya apa tuh orang gitu tuh. Ada firasat nggak? Ada firasat ya. Iya. Terus sebelum berangkat ada omongan apa-apa kayak gitu. Terus habis itu ada ibu-ibu jilbab itu, masih hidup loh gitu. Ada si ibu-ibu itu. Ibu-ibu. Gue lihat sih dia udah berdarah ya. Ada kaki gue tendang aja kok gak gerak gitu. Tapi gila, itu kan gimana ya di satu kota, salah satu hal paling aneh di New York itu pernah lihat di apa namanya Central Park gitu ya. Kan gede banget ya, kayak hutan lah itu. Terus habis itu ada orang
itu dia kayak miara sesuatu tuh apa namanya sih miara kayak ya kita kenal anjing lah apalagi ini yang dikit itu armadillo men. Oh iya betul. Emang gila-gila gitu kan? Kayak, jadi Makanya piaraannya tuh follow Instagram Subway Creatures. Subway Creatures namanya. Lu akan ngeliat berbagai macam orang aneh di New York, termasuk orang New York dengan berbagai macam piaraan aneh di New York. Dan bawa ularnya digantungin di, itu kan ada pegangan dan ularnya digantungin di situ dia main handphone dia. Sering banget. Makanya ini konteksnya di dalam Subway Di gitu. dalam subway. Wah menarik Subway Creatures. Iya, Subway Creatures, follow Anjir, aja. Lu akan ketemu gue ngeliat ada orang camping, tinggal di dalam stasiun, di dalam kereta. Dia camping di situ. Iya, dia kayak pasang camp gitu. Kalau misalnya lu pernah ke New York kan naik subway nggak? Iya. Itu kan ada 2 pintu kan. Ada pintu pas kita masuk sini ada pojokan gitu. Nah dia duduknya di situ ngebase di situ. Dia lagi masak mie di situ. Dan ada nya. Ada beraknya di samping. Jadi kita semua masuk. Jadi gini, gue masuk. Ini kan orangnya di sini kan. Tadi kita nggak ngeh kan. Tapi semua orang tuh ada di situ. Tapi gue nggak ngeh kenapa semua orang ada di situ. Gue lagi di sini. Terus perasaan gue nggak enak. Bau apa nih? Ih, ada orang lagi anjing tai. Pas ngeliat tai langsung geser. Pas gue ngeliat di sana, yang di sebelah sana ketawa semua ngeliatin gue. Kita geser ke sebelah sini. Hiburan kita sepanjang perjalanan tuh ngeliat orang nongol dari stasiun berikutnya dan kaget ngeliat tai. Jadi kita semua ada di sini nih. Mereka masuk. Anjing. Kita ketawa. Yang berikutnya itu. Gitu. Jadi kita sendiri. Nah itu gak dibubarin ya? Gak dibubarin. Orang New York tuh acuh gak acuh main kayak gitu-gitu. Karena dianggap aneh-aneh, dianggap biasa-biasa juga gitu. Kayak Transit Authority nggak ngapa-ngapain Polisi gitu. dikit banget. Polisi dikit Oh banget. gitu. Iya, dan polisi juga kalaupun ada nggak dibilang nggak bisa ngelakuin apa-apa juga gitu. Gue ngelihat ada polisi berusaha ada 3 polisi berusaha untuk misahin ada 1 orang kulit hitam digebugin sama sekitar 8 orang kulit hitam lainnya. Nggak tahu tuh masalahnya apa. Nggak tahu masalahnya apa. Lagi udah jangan. Blepak. udah jangan. Dias. Gila tuh ekstrim banget. Anjir. Aneh. Gila gue. Kalau ingin merasakan slice of life-nya saya Subway Creatures, follow di Instagram. Itu gila sih emang Jadi gimana? total udah berapa tahun? Gue 1,5 Bang Panji? tahunan. 1,5 tahun. Iya. Nggak, gue masih agak mind blown bahwa New York itu segitunya. Makanya kayak gue pikir sebenarnya jujur ya, gue tuh sebenarnya paling malas. Gue kayak nggak pengen banget ke Amerika. Dari seluruh negara ada yang pernah gue datengin, yang pengen gue datengin, Amerika tuh kayak down low gitu Iya, loh. iya. Tapi New York ada salah satu kota yang kayak gue kayak pengen datang ke situ karena sering nonton ininya kan kayak bagus banget ya. Gue kok denger cerita ini Nggak bagus. anjir. Iya tuh kayak gimana ya? Kayak gini kayak ke Paris gitu ya. Pas ya kan film apa segala macam pas kesana bawa tai gitu. Iya. Botai, Bau banyak kencing, maling. bau Iya, kencing. banyak maling, bawa Bau kencing. Terus habis itu kayak maaf nih kayak taruhlah ke Mekah gitu ya. Pas lu nyampe ke sana lu paham kenapa Nabi Muhammad cabut nih dari sini gitu. Nah, New York tuh gitu kayak Betul. best in the world gitu loh. Jadi kayak best in the world apa segala macam tuh. Jadi kayak pas nyampe sana ya enggak sih men gitu. Enggak. Mereka cuma menang referensi pop culture aja sebenarnya. Iya. Sering Beneran. muncul di Iya. di ini aja di Gak ada karya yang populer gak ada. gitu. Semua yang buruk dari sebuah kota ada di New York. Iya. Cuman iya. satu yang bagus dari New York atas Jakarta itu langitnya. Oh, Langitnya iya. biru, itu benar. Sisanya busuk sebusuk-busuknya. Iya ada hutan kota lah ya, ada hutan Iya, kota oke. yang dimana isinya Central sebenarnya Park oke lah. syringe juga sebenarnya. Iya. Pokoknya kalau ada rezeki yang nonton lagi ada rezeki ke New York. Kalau pengen lihat semua orang New York yang aneh-aneh ngumpul, perginya ke Washington Square Park. Washington Square. Semua manusia aneh, termasuk yang penipu main catur, penjual narkoba, aktivis Shaolin Temple, semua itu ada di situ semua tuh. Skater, orang demo, semua di satu tempat di hari yang sama. Terutama kalau ada mataharinya, maksudnya kalau lagi nggak winter. Tapi emang orang New York tuh aneh semua dan semuanya tuh ngumpul di tempat-tempat tertentu. Gila gue ini. Unik. Gue Ya makanya kotanya lucu. Tapi setelah 1,5 tahun di sana tuh Bang Panji tuh suruh pilih Jakarta atau New York? Kalau disuruh milih untuk tinggal, Jakarta lah kemana-mana. Ini di luar gua di sini lebih dikenal ya. Iya. Di luar di sini gua punya privilege. Jauh lah, Jakarta ya. jauh kotanya. Beneran deh. Kalau pernah ke New York akan bersyukur karena New York banyak banget gembelnya. Terus gembelnya nggak terkelola gitu. Gue tuh sama anak-anak tuh kalau di sini di Indonesia tuh ada hari untuk ke McD tiap Rabu gitu misalnya. Di New York tuh nggak pernah ke McD karena malas. Semua McD depannya tuh
disebutnya bercandanya tuh McD di New York tuh ada greeternya. Padahal bukan, tuh gembel. Gembel bukain pintu. Karena Hah? iya. Oh iya? Halo, selamat datang di McDonald's, tuh gembel tuh. Karena diberharap ketika kita keluar, kita Dikasih duit. ngasih dia receh. Iya. Anjir. Kan tapi kan males kan. Jadi Iya, kayak iya. nggak lu kasih mereka ngedumel. Gembel-gembelnya gede-gede lagi. Gede-gede, bener-bener gede gitu. Iya. Jadi gembelnya nggak terkelola, orang pakai drugs di pinggir jalan, di udara terbuka. Nggak menyenangkan sekali lah. Kayak kita sering disalahin sebagai negara pembajak. Jalan di Fifth Avenue isinya Prada palsu, LV palsu. Iya. Rusuh banget, bau pesing. Ya bener, bener. Baunya sih. Nah, gue Baunya juga sih. kayak gue suka itu banyak yang komplain kita naik kereta. Oh nih apa orang Indonesia nggak bisa ngantri naik eskalator gini-gini belum pernah diberakin sih di stasiun keretanya ya. Nggak pernah diberakin bener. Nggak Iya. pernah diberakin. Gila emang itu. Iya, aneh banget waktu itu ada video gue liat di Instagram dan gue bisa relate sama kejadian itu. Kadang-kadang tuh orang New York itu kalau udah penuh suka maksa. Ya kayak di sini lah. Cuman orang New York itu juga udah di level kayak aduh tai banget lah nih gitu. Jadi ketika ada orang mau masuk, ini orang nggak mau membiarkan dia masuk, dia teriak, "Help! Police! Help!" Gitu terus orang yang mau masuk, gue kan cuma pengen masuk kereta karena dia teriakin. Tapi itu gambar betapa stresnya orang di New York. Orang mau desek-desekan aja sampai diteriakin kayak gitu. "Police! Help!" Gitu. Tanpa alasan yang jelas. Udah bener gitu aja, stres aja. Aneh banget lah. Satu kota-kota yang aneh. Iya aneh banget. Dan jangan kaget ketika lagi naik kereta, ada orang ngomong sendiri, lagi mabuk gitu. Ada yang gila, ada yang mabuk. Mabok sih mungkin masih kalau di ini masih oke lah. Cuman kalau yang udah aneh-aneh itu menurut gue yang kayak ya itu sih gue kalau anjing masaknya ambil lihat tai itu gimana ya baunya sama ininya kayak udah nyambung-nyambung ya. Bau pesing dicampur ganja tuh gak enak banget. Gak enak banget. Bau pesing Itu dicampur kayak bau ganja. kereta salah satu kereta paling gawat baunya sih di dunia kayaknya sih. Iya. Iya. Pas Itu. masuk aja udah aduh perasaan gue gak enak, kotor. Iya. Aduh. Abis itu sering banget ada orang mati antara dia bunuh diri. Hah? Gue Dia pernah lagi loncat. lagi naik kereta. Terus pakai earphone kan. Tiba-tiba badan gue ngerasa deg gregeg. Hah? Apaan tuh barusan? Semua orang juga langsung berhenti gitu. Trrrrt, ngerem. Terus nunggu pengumuman. Mohon maaf, kereta akan berhenti dulu sementara waktu karena baru saja ada kecelakaan fatal. Ada orang Loncat, lompat. kan? Iya, Iya. orang loncat. Sering banget. Jadi Anjir. kereta terlambat, kereta berhenti beroperasi. Sering banget. Anjir gue udah gak kebayangin tuh kayak gitu. Aneh emang kota aneh. Aneh banget ya itu. Ya, makanya stres tinggal di situ. Makanya orangnya pada jarang senyum. Makanya susah banget dibikin ketawa. Makanya pekerjaan saya sulit. Ayo beda banget kalau gue Frank Tapi Sinatra. memang kalau mamanya iya if you make it there you make it Iya, you make it everywhere. anywhere sih. Karena Apalagi bisa kalau di stand Karena up. bisa bikin orang gila happy tuh kan. Ya nggak sih? Nggak ya you live among the crazy dong. Iya, iya. Dan kadang-kadang the crazy itu nggak kelihatan crazy. Ada banyak orang crazy itu kayak berpakaian normal aja, tapi stres. Ada banyak orang dengan mimpi-mimpi mati di situ. Saya jangan-jangan salah satu. Kebayang nggak ada jauh-jauh gitu. Ada banyak orang udah nyampe ke sebuah pencapaian di Indonesia, pas pindah ke sana nggak ada apa-apanya. Sedih lah. Jangan curhat gitu dong, gue gak enak gitu. Oh bukan gue. Oh bukan. Gue lagi ngomongin kayak direktur-direktur, manajer-manajer. Karena puncak gunungnya Indonesia adalah kaki gunungnya Amerika. Iya pasti kebayang. Gak ada apa-apanya. Duit kita gak ada apa-apanya. Makanya mereka suka sembarangan dikit-dikit di sini kan. Tapi hebat. Maksudnya respect lagi gue itu. Semua pencapaian lo jadinya somewhat gak kelihatan kan di sana sebenarnya. Ya, nggak kelihatan dan semua followers gue itu seakan-akan kayak ada nilainya tapi nggak juga. It helps you get your foot in, tapi itu tetap harus bikin mereka ketawa. Karena gue pernah dapet kesempatan untuk manggung di sebuah comedy club dengan dasar followers gue, tapi Anyap hari itu nggak dipanggil lagi. Iya, Anyap hari itu. Ya udahlah mau ngomong apa. Jadi orang bilang, lu kan nggak 100% nggak bener-bener dari nol, lu punya followers. Ya nggak ada gunanya juga. Iya, Makanya gue memilih untuk nggak pakai jalur followers dan subscriber. Karena gue kadang-kadang ketemu orang, mereka bilang, tapi lu tahu kan, lu nggak harus kayak gini, nggak harus open mic gitu-gitu. Lu bisa aja ngasih lihat followers. Gue bilang nggak mau gue. Karena itu lebih kayak ekspektasi kan. Lihat followers gue banyak, tiba-tiba nggak lucu. Tiba-tiba nggak berasa dapetin penonton kan malas kan. Jadi udah. Ya malah beban nggak perlu ya. Iya, udah gue dari awal aja lah kalau emang lucu. Dan gue udah dapet tuh momen-momen kecil yang bikin gue happy. Kayak gue datang ke sebuah open mic, datang gitu lagi duduk, mau nunggu open mic mulai ada komika duduk nih mau open mic juga. Terus, hey apa kabar gitu. Terus gue ngenalin nama gue Panji gitu. No I know you gitu bilang.
oh dari mana gitu. I saw your clip on Instagram, good stuff bro gitu. Ini orang nggak tahu gue siapa, tapi karena gue rutin nge-upload klip stand up gue di sana, nyampe somehow ke feednya dia dan dia suka gitu. Itu tuh bikin gue happy. Gue pernah waktu itu lagi open mic juga di comedy club lain. Ada orang lagi open mic, tiba-tiba dia ngeliat gue, aren't you that guy from Indonesia? Dia bilang kayak gitu. Semua anjing dia pada tahu gue gitu. Jadi gue juga pernah open mic. Terus gue paling pecah di situ, objectively speaking gue paling pecah di situ. Oh iya. Gue lagi jalan pulang sambil dengerin earphone, tiba-tiba antar lagu kan berhenti tuh. Di belakang ada yang ngomongin sesuatu, gue bilang, loh ini kayak lagi ngomongin kejadian tadi. Pas gue buka, gue nengok ada penonton. Yo lu tadi yang tadi kan, oh lu paling lucu tuh. Itu momen-momen kecil kayak gitu tuh bikin gue happy. Oh, Iya bener-bener kayak Momen-momen dari bawah kayak banget. stand up awal-awal ya. Iya. Gue gak ngalamin itu bahkan Rindra. Iya, Waktu bener ya. stand up awal-awal kan orang tahu gue dari TV. Bener sih. Iya. Ini tuh Enggak, maksudnya kayak kayak komika kayak saya ini yang maksudnya dari warga. Iya. Terus bergabung ke Iya. kalian Betul, terus betul. dikenalin sama dulu itu kayak perasaan teman-teman tuh suka cerita kayak perasaan dikenalin sesama komika tuh Iya. menyenangkan Iya, gitu loh. Betul. Ketika lu mulai diomongin sama teman-teman komika lain. Iya pada gitu. pada seneng kan kayak Iya, gitu kan. iya. Itu yang gue rasain, itu yang Iya. itu yang kebahagiaannya di situ. Walaupun ya capek sih tapi ya bahagia. Respect. Terima kasih yang sudah buang I wanna take you on the ride. I wanna take you on the ride.